Shalom. Ih, sepi banget. Shalom. Wih, nah selamat datang buat teman-teman di Super Youth. Pada bingung nggak ya kenapa kok tiba-tiba aku yang keluar bukan WL gitu? Ya, jadi pada malam hari ini kita bakal sama-sama worship night. Jadi bakal bakal dipindah dikit nih urutannya. Dan pertama-tama aku bakal nyampein pengumuman untuk kita seminggu ke depan. Aku mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman kita. Asyar, adakah yang baru? Baiklah, nah lanjut aja ke pengumuman ultah. Siapa yang minggu ini ultah? Set. Yang pertama pada 24 Mei ada teman kita bernama Kak Ariel. Yeay. Oke, masih mengiringi. Kita lanjut dulu, yang kedua ada sama juga 24 Mei ada Gabriel Matthew Joel. Apakah hadir? Hah? Oh enggak, oke lanjut yang hari ini banget nih. Shena. Lucu banget. Ada tuh di belakang 24-nya. Aku tanya-tanya kamu dulu nih biar kakaknya mengiringi kita podcast. Hai Kak, namanya siapa? Pakai mic-nya dong, nyala nggak? Namaku Sheno. Umur berapa? Ini hari ini baru 15. Wah, gimana perasaannya? Ya seneng sih, 15 tahun masih bisa di sini, ketemu orang-orang yang baik-baik juga di sini. Aku cinta kalian. Harapannya untuk tahun ini? Semoga aku sendiri, aku bisa bertumbuh lebih jauh sama Tuhan. Terus juga sama kalian-kalian juga, kita tumbuh bareng-bareng di sini. Terus dari segi studi juga aku bisa dilancarin terus. Amin. Mas Ariel bisa maju dulu. Wis artisnya. Kalau Mas Ariel ini ulang tahun yang keberapa nih? Kalau boleh tahu. Wis, 27? Hah? 22. Harapannya tahun ini apa Mas? Turun dong, biar aku nggak pendek banget gitu. Cepat lulus aja kuliah, terus ya habis lulus kuliah mungkin cari kerjaan, dapat kerjaan yang layak. Itu aja sih. Amin. Nah, oh ya, Mas Septi ada di mana ya? Ih, kabur nggak sih? Mana Mas Septi? Oh iya, minta tolong didoain ya teman-teman ini. Cik. Oke teman-teman, kita berdoa dulu ya buat Sena dan Ariel supaya dia bisa konser lagi. Kalian luar biasa. Ya berdoa ya teman-teman. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kembali Tuhan pertemukan kami di tempat ini. Kami rindu Tuhan berjumpa dengan Engkau. Kami rindu terjadi sesuatu untuk kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau minggu ini teman kami Sena dan Ariel berulang tahun. Kami percaya tahun-tahun kemarin, hari-hari kemarin Tuhan sudah memberkati mereka. Tuhan sudah menuntun hidup mereka sehingga mereka ada saat ini bersama-sama dengan kami memuji menyembah Engkau bahkan melayani-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Sena, berkati studinya, berkati kerinduannya untuk lebih dekat dengan Engkau, bertumbuh lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Pengurapan-Mu semakin luar biasa, memakai anak muda ini untuk menjadi alat-Mu Tuhan di tempat ini. Biar melalui kehidupannya Tuhan ada banyak anak muda yang mengenal Tuhan, yang mendekat kepada Tuhan. Kami serahkan juga untuk keluarganya, berkati usaha pekerjaan kedua orang tuanya, sehingga melalui keluarganya juga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Ariel Tuhan, kami menyerahkan 1 tahun ke depan ke dalam tangan-Mu, setiap cita-cita, keinginan, kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah, rencana yang luar biasa untuk hamba-Mu ini. Tuhan pakai lebih lagi dalam melayani-Mu Tuhan. Berkati untuk studinya,
Segera setelah selesai kerinduannya untuk mendapatkan pekerjaan, kami percaya melalui pekerjaannya yang akan dia dapat nanti, Tuhan sudah merencanakan semuanya yang terbaik demi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, sekali lagi kami serahkan kedua teman kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun. Jajannya, happy birthday. Selamat ulang tahun. Aku juga loh. Ya wis. Congrats, dapat jajan, tapi makannya nanti dulu. Wis. Nanti main piano sambil minum ichi ocha. Yeah, dadah. Happy birthday. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada college camp dengan tema Divine Design pada tanggal 31 Mei dan 2 Juni. Dan ini ditulisin hari ini adalah pendaftaran terakhirnya. Bagi teman-teman yang mau ikut bisa hubungin kontaknya di sana atau juga bisa ketik ininya linknya. Dan FYI, aku sama Koko juga ikut. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ikut tapi ngerasa kayak, aduh takut gak punya teman gitu ya, gak apa-apa karena ada aku dan aku juga gak punya teman. Jadi bisa sama-sama join di ini nanti bakal ada di Salatiga. Wow, udah pernah ke Salatiga belum? Oh iya, Angel sudah pernah. Thanks infonya. Next. Halo semua, mari sama-sama kita kumpul di FJF Conference Alive in Calling. Kali ini akan diadakan pada tanggal 2 sampai 3 Agustus 2024 di The House Convention Hall di Bandung. Saya sangat senang untuk dapat kembali berkumpul, belajar, berkolaborasi, dan berdoa bersama dengan Anda semuanya. Percaya bahwa kita akan dapat diperlengkapi, dikuatkan, diberkati. Saya sungguh senang kita akan kembali diberkati oleh founder dari FJF Movement, Pastor Jimmy Untoro, dan juga Global Mission Director kita, Pastor Danny Hanafi. Juga kita akan belajar banyak dari seorang pemimpin muda dari Filipina, Pastor Joseph Bonifacio, dan juga salah satu hamba Tuhan yang bergerak banyak di bidang discipleship, Pastor Paul Jaya Chandran. Dan seperti biasanya, FJF Conference tahun ini juga diperlengkapi dengan sesi master classes yang sangat baik yang bisa memberkati kita semuanya ya. Di seputar family, relationship, Anda bisa mengikuti kelas yang namanya Stronger Marriage for Greater Calling. Yang akan dibawakan oleh Pastor Joseph dan Rika Bonifacio. Saya percaya bahwa dalam menjalani panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, sangat penting untuk memiliki fondasi yang kuat, dimulai dari covenant yang terdekat dengan kita, yaitu keluarga. Masterclass Calling in the Marketplace untuk memperlengkapi kita semuanya di dalam dunia usaha juga bisa diikuti. Dan sesuai dengan tema kita yaitu Alive in Calling, saya rindu tahun ini Anda dapat betul-betul mengerti apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Saya mengundang Anda khususnya mungkin bagi anak-anak muda yang ikut bisa ada di dalam sebuah ruangan bersama dengan Alexandro Ruby yang akan berbicara tentang Finding Your Calling. Kita ngerti bahwa di dunia saat ini ada begitu banyak label, status, identitas yang ditawarkan kepada seseorang. Salah satu yang saat ini marak diperbincangkan adalah permasalahan gender. Yang mana sih yang dari dunia apa yang di-offer dengan citra dari laki-laki dan perempuan. Padahal semuanya sudah jelas telah dijabarkan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Maka di kesempatan ini Cutting Edge Academy akan memperlengkapi Anda melalui kelas Biblical Basis on the Issue of LGBTQ. Jadi itu merupakan sebuah hal yang menurut saya sangat penting untuk disimak. Saya rindu untuk mengundang Anda semua untuk bergabung sekali lagi di FJF Conference Alive in Calling. Percaya bahwa Tuhan juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dan terpanggil menurut rencananya. So see you all di FJF Conference 2024. God bless us all. Kalau yang tadi ini pengumuman tentang IFGF Conference 2024 Alive in Calling. Conference-nya ini ada di Bandung, teman-teman. Itu pembicaranya ada Pastor Jimmy Untoro, Pastor Sam Hartanto, dan lain sebagainya. Om-om keren yang akan diadakan pada tanggal 2 sampai 3 Agustus. Bagi teman-teman yang kepengen ketemu dengan om-om keren ini, bisa kontak ke aku atau Jose ya. Dan terus selanjutnya
Nah, ini ada youth conference-nya HTE teman-teman. Bagi yang interested bisa langsung kontak ke Jose. Bisa cek grup BCWS, bakal di-share juga flyernya sama Jose untuk info lebih lanjutnya. Dan ini katanya tadi baru dapat info ada 10 ya? 10 offer tuh bahasa Indonesia, penawaran spesial buat teman-teman yang kepengen buat ikut ini, seru-seruan bareng, memuji Tuhan bareng, bisa kontak ke Jose juga. Itu posternya udah di-share ya sama Mas Yabes, judulnya Militant. 25 sampai 27 Juni 2024 di HTE Church Semarang. Terus pengumuman selanjutnya seperti biasa bakal ada doa revival youth tanggal 30 Mei hari Kamis jam 7 malam di main hall gereja. Make sure kalian datang, kita sama-sama menyembah Tuhan lagi dan merasakan hadirat Tuhan. Kenapa ini diadakan di hari Kamis? Karena anggapannya kalian kayak itu di tengah-tengah minggu gitu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kalian udah kayak menjalani rutinitas sehari-hari atau mungkin kalian ngerasa capek di tengah minggu gitu. Kalau misalnya nunggu Sabtu Minggu kan kayak kelamaan gitu ya. Jadi kita mengadakan doa revival ini karena kita rindu buat bisa sama-sama ketemu Tuhan di doa revival ini. Tuh teman-teman jangan lupa jam 7 malam ya di main hall gereja. Bisa ikut, enggak usah malu-malu, enggak apa-apa. Terus yang terakhir kita bakal mempersembahkan persembahan kita buat Tuhan. Aku bakal pimpin doanya bareng-bareng. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Sebentar kami akan memberikan sedikit persembahan untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, dan Engkau berkati kami masing-masing berkali-kali lipat. Dan kiranya ini bisa digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dan rahmat-Mu dan kasih-Mu yang terus Engkau curahkan kepada kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Ya, karena kita malam hari ini mau kita bikin romantisan lagi ya dengan Tuhan, makanya khotbahnya disuruh di depan, guys ya. Ya iyalah, masuk di belakang. Nah, maksudnya susunannya ada di depan. Oke, selamat datang untuk kita semua. Yang bersuka cita angkat tangan. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong. Baik, yuk sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami, sehingga malam hari ini menjadi malam yang istimewa buat kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, bulan ini kita masih ada di dalam tema Burning Fire. Oke ya, menyala abangku gitu ya. Saya kasih gambar api biar terbakar. Kemarin Sabtu itu saya percaya kalau di antara kita ya banyak yang mengalami sesuatu yang luar biasa karena kita berjumpa dengan Tuhan, amin. Amin. Yang rindu berjumpa dengan Tuhan lagi boleh angkat tangan. Beneran, enggak cuma tangan loh, tak tanya atau tapi ini beneran loh, serius loh ya. Ya. Oke. Saya percaya kemarin itu awal ya, dan saya percaya kalau Roh Kudus akan terus bergerak untuk mengerjakan sesuatu di youth di gereja kita, amin. Amin. Saya percaya kalau setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya hidup kita akan berubah. Kita menjadi orang-orang yang lain. Orang-orang yang penuh dengan kuasa. Ya. Nah, burning fire.
Ada satu ayat di dalam Roma 12 ayat 11. Saya bacakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu apa? Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekarang kata ganti orangnya diganti dengan aku semua ya. Yuk, janganlah hendaknya kerajinanku kendor. Ya, ngomong sama dirinya sendiri. 1, 2, 3. Hendaknya kerajinanku kendor. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang ayat ini, pesan ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Pada saat itu jemaat yang ada di Roma sedang mengalami banyak tekanan, ya, karena mereka adalah orang-orang yang spesial, karena mereka adalah orang-orang yang cukup menarik perhatian. Ya, sekali lagi kalau kita ada di dalam habitatnya Tuhan, hadirat Tuhan, kita itu adalah orang-orang yang spesial. Kita adalah orang-orang yang berbeda. Makanya orang-orang pada waktu itu baik orang Yahudi maupun orang Romawi, orang Roma, mereka itu memburu, mereka itu memberi tekanan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, mereka sedang mengalami banyak tekanan. Makanya Paulus meminta kepada semua jemaat di Roma untuk kerajinannya tidak kendor, untuk rohnya harus tetap menyala. Supaya apa? Supaya mereka bisa kuat menghadapi tekanan-tekanan dan bisa tetap melayani Tuhan. Saya percaya kalau firman Tuhan disampaikan, ya, pasti Tuhan akan mau mengerjakan sesuatu di tempat ini. Ya, apa maksud Tuhan untuk kita? Ayat ini tidak hanya berbicara kepada jemaat di Roma, tetapi berbicara tidak langsung juga kepada setiap kita. Tuhan kepengen supaya kita itu kerajinannya tidak kendor. Jangan kasih kendor, bro, ya. Biar roh kita harus terus menyala-nyala. Supaya apa? Tekanan-tekanan di dalam hidup kita itu tidak membuat lemah iman kita, tidak membuat goyah iman kita. Ya, kalau kita perhatikan hari-hari ini, ya, ada banyak anak muda yang hidupnya sia-sia. Ya, tahun 2016 satu orang cowok, satu orang cewek mati sia-sia. Ya. Tahu enggak siapa? yang lagi viral ini. Eki dan Vina. Ngikutin enggak sih? Ya, hidup mereka sia-sia karena apa? Pergaulannya yang buruk. Pergaulannya yang salah. Ya, mati dibunuh, mati diperkosa dan lain sebagainya. Iblis hari-hari ini dengan luar biasa intens mencari celah anak-anak muda untuk menghancurkan hidupnya. Perhatikan baik-baik. Iblis mencoba terus, makanya firman Tuhan mengatakan iblis itu seperti singa yang sedang yang hendak menelan, hendak mengunyah loh ya, tapi menelan ora kroso, tapi tiba-tiba kita sudah jatuh terlalu dalam. Itu iblis yang terus lakukan di antara anak-anak muda hari-hari ini. Supaya apa? Supaya iman anak-anak muda ini gagal. Dengan apa? Dengan serangan-serangan masalah, dengan apa? Dengan intimidasi-intimidasi, dengan apa? Dengan tipu muslihat. Merasakan enggak? Semakin kesini hidup itu semakin susah, bener enggak sih? Ya enggak? Semakin dewasa masalahnya semakin kompleks. Kompleks itu apa? Semakin lengkap lah ya, semakin banyak ya. Dan semakin susah menyelesaikannya, masalah ini belum selesai, muncul lagi masalah yang lain. Membuat apa? Membuat kita itu malas, membuat apa? Membuat kita itu jadi bosen dengan kehidupan ini. Jangan-jangan ada yang sudah mulai bosen dengan hidup kita. Ya, koyok ngene tok. Ya, kalau lihat temanku bisa sampai sana, main sampai sana, tapi aku kok enggak bisa. Ya, mungkin ada masalah keluarga, takut dengan masa depan, mungkin merasa sendiri, tidak ada yang bisa mengerti kita.
Atau mungkin ada intimidasi sehingga kita merasa tidak layak. Aku ini tidak layak. Aku itu siapa sih? Kehilangan gambar diri kita. Aku itu siapa? Atau bisa saja banyak orang muda yang frustasi. Karena apa? Karena terikat. Terikat apa? Terikat dosa. Apa sih dosanya anak-anak muda sekarang? Apa guys? Oh, di sini orang tua semua, Bu. Apa dosa anak muda apa sih? Dugem. Apa? Pornografi. Pergaulan yang salah. Ya enggak? Ya, itu yang paling dekat dengan kita. Itu tuh tipu muslihat iblis, enak guys. Iki lo enak, begini cara pacaran tuh ya gini, ini enak gini. Mosok pacaran ndak kissing tuh, rugi bro. Ya per ya, enggak ya per. Kaget ya. Tapi itu adalah cara iblis untuk menjatuhkan kita. Tiba-tiba MBA, ya hancur hidupnya. Ya, seperti itu. Ada berapa banyak anak muda yang jatuh gagal, menyia-nyiakan hidupnya. Karena apa? Karena rohnya tidak menyala. Karena rohnya tidak menyala. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa burning fire? Saya kasih satu cara yang sangat ampuh supaya kita bisa burning fire every day. Yaitu dengan cara encounter with God. Berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Kapan terakhir kalian ketemu dengan Tuhan? Itu menentukan seberapa berkobarnya api rohmu. Ketika api kita menyala, ya, iman kita automatically dibangkitkan. Iman kita otomatis akan hidup. Dan iman kita akan melawan setiap masalah, akan melawan setiap tipu muslihat iblis. Berjumpa dengan Tuhan. Malam hari ini waktu yang sangat tepat sekali ya. Nah setelah ini nanti kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita bikin romantis malam hari ini ya. Kita ketemu dengan Tuhan secara pribadi ya, supaya roh kita tetap menyala. Kenapa encounter with God? Karena di setiap Tuhan menjumpai seseorang, pasti orang itu mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Pasti rohnya dibangkitkan. Kalau kita melihat perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ada di pesta pernikahan di Kana, ya, ada satu pernikahan di sana, mereka menyediakan minuman, makanan dan lain sebagainya, sampai di satu titik tamunya belum selesai, tetapi minumannya, anggurnya habis. Ya. Dan Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus melakukan apa? Mengubah air menjadi anggur. Bukan anggur yang sembarangan, tetapi anggur yang terbaik. Tuhan memberkati keluarga yang kekurangan, guys. Kalau saat ini mungkin ada keluargamu masalah ekonomi, tenang. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, Dia akan memulihkan keluarga kita. Amin. Amin. Kemudian ketika Tuhan berjalan di Danau Galilea, Tuhan bertemu dengan Andreas, Tuhan ketemu dengan Petrus, ketemu dengan Yakobus, ketemu dengan Yohanes. Mereka sudah semalam-malaman bekerja dengan seluruh tenaga, mungkin tahan ngantuk karena tengah malam harus menjala ikan. Tetapi malam-malaman mereka kembali pada pagi hari, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Berbicara tentang apa? Pekerjaan, guys. Yang sudah bekerja. Mungkin kita sudah bekerja sedemikian kerasnya, tetapi merasakan pekerjaanku gini-gini aja, malah pekerjaannya itu sedang dalam permasalahan.
Mungkin kamu sedang tertekan di dalam pekerjaanmu. Kamu butuh berjumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang, pekerjaannya yang gagal, ya, menjadi berhasil. Mereka mendapatkan ikan banyak sampai jalannya koyak. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup membuat terobosan, percepatan untuk pekerjaanmu. Lagi, ketika Tuhan Yesus di Galilea tiba-tiba datang orang kusta minta disembuhkan. Ya, orang kusta itu pasti dikucilkan, nggak dianggap. Orang sakit kusta itu disepelekan, kena kutuk itu. Ya, jangan dekat-dekat, dia kena kutuk. Nggak bakal punya pekerjaan, nggak bakal punya masa depan. Ya, mungkin saat ini kita ada yang merasa sedang disepelekan, ada yang sedang merasa nggak dianggap. Dengan siapa saja, mungkin dengan orang tua kita. Kita merasa orang tua aku pilih kasih, orang tua aku nggak sayang sama aku. Mungkin dengan teman-temanmu, kalian tidak dianggap, disepelekan. Mungkin merasa masa depanku suram, masa depanku tidak ada harapan. Tidak apa-apa guys, kalau kamu ketemu dengan Tuhan, Dia sanggup mengubahkan semuanya. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, masa depanmu sanggup diubahkan oleh Tuhan. Satu kali ketika Tuhan Yesus ada di rumah ibadat, dia menemui seorang yang tangan sebelahnya mati, tidak bisa digunakan. Dia punya kekurangan walaupun sedikit, tapi kekurangannya itu ganggu pekerjaan lah kan. Ya enggak, beraktivitas semuanya enggak enak, tangan satunya enggak bisa. Orang ini punya kelemahan, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, tangannya dipulihkan. Kalau saat ini ada bagian hidup kita yang sedang mati, apapun itu yang mengganggu hidupmu, Tuhan aku enggak bisa di bagian ini Tuhan. Kalau mungkin pelajaran, ya Tuhan aku enggak bisa matematika, apa mana bagian yang integral ya apa Tuhan. Susah Tuhan. Ya. Apapun kelemahanmu, orang sudah menganggap kamu enggak bisa. Kalau kalian ketemu dengan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Kelemahanmu itu bisa diubahkan Tuhan menjadi kekuatanmu. Satu kali Tuhan jalan melewati pintu gerbang yang namanya Nain. Di situ berpapasan dengan seorang ibu yang mengantarkan jenazah anaknya yang masih remaja satu-satunya untuk dimakamkan. Anak satu-satunya. Nah, ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, anaknya itu yang sudah mati, rombongan itu di-stop sama Tuhan Yesus. Ya, yang sudah mati ketemu dengan Tuhan itu sanggup dibangkitkan oleh Tuhan. Kalau melihat peristiwa ini, ibu itu pasti sedih. Setuju enggak dengan saya? Anak satu-satunya, bapaknya enggak ada kemana karena janda. Seorang janda, anak satu-satunya malah mati duluan. Ibunya pasti sedih, karena apa? Karena akan merasa sendirian dia. Dia kehilangan kebahagiaan. Dia kehilangan kebanggaannya. Hilang pengharapannya. Tapi saat berjumpa dengan Tuhan, semuanya dipulihkan. Kalau malam hari ini teman-teman kehilangan kebahagiaanmu, kamu merasa every day, every time, semuanya selalu menyedihkan, hidupku itu menyedihkan. Atau merasa sendirian, tidak ada yang mau peduli dengan kita. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan semuanya. Kemudian saat Yesus berjalan pelayanan gitu ya, tiba-tiba Tuhan Yesus merasakan ada kekuatannya yang hilang. Ternyata
ada seorang wanita pendarahan 12 tahun lamanya pendarahan yang menjamah jubah-jubahnya. Dan ada energi Tuhan yang keluar, sehingga wanita 12 tahun pendarahan itu tadi jadi sembuh. 12 tahun ya pendarahan, sakit, tidak ada tabib yang bisa menyembuhkannya. Selama 12 tahun, coba bayangin. Selama 12 tahun dia berobat ke sana ke sini, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tapi pada saat itu, hari itu, ada satu kesempatan yang luar biasa, Tuhan Yesus lewat dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia berjumpa dengan Tuhan, orang yang harusnya sudah tidak ada harapan lagi, orang yang seharusnya sudah putus asa di dalam hidupnya. Ya, mungkin dia juga sudah tidak kuat kalau untuk melakukan sesuatu, untuk bekerja. Ya, mungkin mohon maaf, yang cewek-cewek kalau menstruasi, itu aja lemes pasti. Ya enggak? Ini 12 tahun pendarahan, guys. Adakah orang yang mau menerima dia bekerja? Ya, sidik-sidik suruh nyetrika, aduh capek, lemes, leton. Mungkin pekerjaannya juga masa depannya pasti tidak bagus. Tetapi ketika Yesus lewat, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dia ketemu dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan, yang putus asa, yang sedih, yang tidak ada harapan, menjadi penuh dengan sukacita. Siapa malam hari ini yang mau bertemu dengan Tuhan? Kak Septi, aku mau, tapi caranya gimana bertemu dengan Tuhan? Next slide, ada satu ayat. Cari Tuhan dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 12-14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Kalau kita menanyakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia akan menjumpai kita. Next slide. Kabar baiknya lagi apa? Ada satu ayat lagi. Next. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Guys, Tuhan lebih merindukanmu untuk berjumpa dengan kalian. Tuhan setiap Sabtu sebelum jam 6 sore sudah ada di tempat ini menanti-nantikan kapan aku bertemu dengan anakku. Apakah Tuhan tahu? Apakah Tuhan tidak tahu kalau kita sedang ada masalah? Apakah Tuhan tidak tahu kalau kita sedang merasa sendiri? Tuhan tahu. Tuhan tahu siapa saja di antara kita yang hari ini sedang putus asa, Tuhan tahu. Tuhan tahu siapa saja di antara kita yang malam hari ini, Tuhan aku capek, Tuhan tahu. Makanya Tuhan lebih rindu menunggu kita di tempat ini. Untuk apa? Mengubahkan semua jelekmu tadi loh. Amin. Dia juga sudah nunggu kita. Tuhan mau berjumpa dengan kita malam hari ini. Ketika kita punya kerinduan, Tuhan aku kepengen berjumpa dengan Engkau. Dan Tuhan di sisi yang lain juga lebih rindu lagi. Ibadah Youth menjadi tempat yang paling indah. Karena ada dua hati yang rindu untuk saling bertemu.
ada hal yang lebih indah. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan rindu setiap kita punya roh yang menyala-nyala. Malam hari ini kerinduan Tuhan akan dinyatakan kepada setiap kita. Saya percaya malam hari ini di antara kita ketika firman Tuhan disampaikan, kalian sudah ngomong sendiri, Tuhan aku rindu Engkau, Tuhan aku kepengen ketemu Engkau. Saya bisa merasakan malam hari ini luar biasa. Masing-masing kita open your heart. Mas Septi berdoa untuk ibadah youth malam hari ini, untuk membuka seluas-luasnya malam hari ini Tuhan bekerja. Tuhan kepengen mengambil one by one orang-orang yang mau Tuhan pakai hidupnya secara luar biasa. Tuhan tidak pernah peduli kalian masih SMP, kalian sudah kerja, masih SMA, masih kuliah. Tuhan tidak peduli itu, Tuhan hanya melihat hati, setiap hati yang siap. Karena Tuhan bilang, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ada ndak yang merespon, ada ndak yang mau membukakan pintu itu. Dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Yang rindu Tuhan malam hari ini, boleh ngomong malam ini dalam hatimu. Jangan pejamkan mata, Tuhan aku rindu Engkau malam hari ini. Open your heart. Silakan Tuhan malam hari ini Engkau bekerja. Ini waktu yang indah. Tempat istimewamu Tuhan bertemu dengan kami anak-anak-Mu. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Kami buka hati Engkau untuk Engkau Tuhan Roh Kudus. Menyembah, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah Kami merindukan Engkau Tuhan. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh Narala pasyikana narala. hadirat-Mu. Kau ambil alih Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Teman-teman, malam hari ini kita mau diingatkan, Tuhan itu setia. Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Bahkan Tuhan
selalu di depan pintu hati kita. Tuhan berbicara, Tuhan membuka komunikasinya dengan kita, supaya kita dapat peka dengan suaranya, supaya kita dapat peka dengan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Bertahun-tahun yang lalu, di hari Pentakosta, Roh Kudus turun, datang dalam wujud lidah-lidah api, turun buat setiap orang yang percaya. Dan aku percaya malam hari ini Roh Kudus yang sama yang datang ketika hari Pentakosta akan datang malam hari ini buat kita semua, buat setiap pribadi kita. Biarkan Roh Kudus menyala-nyala dalam hidup kita. Kita mau buka hati kita dengan rela hati, berserah penuh kepada Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus berkarya dan bermujizat di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita nyanyikan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari sama-sama teman-teman dapat bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
To you now, so do what only you can. So Jesus, have your way in me now. Malam hari ini Tuhan, Open Kamu up membuka my hati kami. heart to you. kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Open up Biarlah Roh my Kudus-Mu heart masuk to dalam hidup kami. you now. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan, kami akan setia bersama dengan Engkau. Menjadi penyembah yang setia dan selalu memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. I open up my heart to you now. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. Open up my heart, God. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. Hallelujah. To you now. So do what only you can. So Jesus, have your way in
'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Mari saya undang jemaat saja yang menyanyikan. Katakanlah kerinduanmu terhadap Tuhan. Bukalah hatimu, bukalah pintu hatimu. Biarlah Tuhan Roh Kudusnya masuk ke dalam hidup kita. Biarlah apinya, rohnya menyala-nyala dalam hidup kita. You come, will you meet me here again? Oh, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not enough unless you come. Dahsyat kuasa-Mu berkuasa atas hidup kami Tuhan. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this
'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all
Ungkapkan semua, ungkapkan semua. Kau memberi kelegaan yang baru Tuhan. Shkatarika bataraka bataraka watarika baruke atanaka batarika yatanaki ataraka bataraka bataraka batara. Kiataraka bataraka bataraka barala barala. Kami perlu jamahan-Mu sekali lagi Tuhan. Jamahan-Mu sekali lagi Tuhan. Sentuhan dari surga. Jamahan-Mu Tuhan. Sikabatara kayatana kabatara kabatara kabarala bara kayatana kabatara kabatara lama. Shikatara labatara labatara kayatara. Kibatara kayatana kabatara 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 labara. Jamah setiap hati Tuhan. Jamah setiap hati Roh Kudus. Kabatara kayatana kabatara kabatara. Kau mengetahui kerinduan kami Tuhan. Sakabatara kayatana kabatara labatara kabatara labara. Lawat setiap hati Tuhan. Lawat setiap hati Roh Kudus. Jamah Tuhan. Lawat setiap hati kami Tuhan. Jamah Roh Kudus. Jamah Tuhan. Shkatara kabatara kayatara lamara kabatara labatara 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 labara labara labara. Tuhan mengetahui setiap kerinduan. Kau mengetahui setiap hati kami Tuhan. Shkabatara labatara kabatara labara labara. Tuhan Kau mengetahui setiap kerinduan, setiap hati. Sentuh hati kami, jamah kami Tuhan. Jamah Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu Tuhan. Ambil alih Roh Kudus. Ambil alih Tuhan. Kirakatara labara kabatara labara. Terus dengan Tuhan, terus dengan Tuhan, terus dengan Tuhan, terus dengan Tuhan. Shikatara labara kabatara labara shira labara. Tuhan Kau melawan, Tuhan Kau mencabut, Tuhan Kau menjamah Roh Kudus. Shikatara kabatara kabatara labatara kabatara 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 kabatara. Sekabatara kabatara 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 labara labara labara. Kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Engkau mengenal kerinduan kami Roh Kudus. Engkau mengenal kerinduan kami Tuhan, kami belajar Tuhan. Kabatara katara kabatara 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 labasa kabatara labara. Kami mau melangkah bersama-Mu Tuhan. Sekabatara labatara kabatara labasya katara labatara labatara labara labara. Jadikan dia membawa hadirat-Mu Tuhan. Jadikan dia membawa hadirat-Mu Tuhan. Shikatara kabatara kabatara labatara labara katara labatara labatara labara. Kabatara labatara keatana kabatara 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 kabatara. Kabatara kabashikatara labatara kabatara. Kabatara kabatara. Jamah Tuhan. Shikabatara kabatara 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 labatara labara kabatara kabashikabatara labatara labara.
datang kepadamu Tuhan, dan Engkau melihat hatinya Tuhan. Sekabarakabatara lama syukabatara lama tarakabatara Tuhan penuh. Roh Kudus penuhkan Tuhan. Sekabatara lama ralama syukatara lama tara lama tara lama rakabatara. Kira lama ralama lebih lagi Tuhan. Kau yang mengetahui kehausan hatinya, Kau yang mengetahui Tuhan kerinduannya Tuhan. Lawa Tuhan, coba Tuhan. Syukatara lama tara lama syukatara lama tara Kami merindukanmu Tuhan. Kami merindukanmu Tuhan. Kami merindukanmu Tuhan. Roh Kudus, kami merindukanmu Tuhan. Katara lama syukatara lama tara lama Tuhan, Engkau menjauh. Kami merindukanmu Tuhan. Katara kamatara lama rakatara lama rekayatara lama lama
penuhkan Tuhan. Isi setiap bencana hati kami Tuhan. Isi Tuhan setiap bencana hati kami Tuhan, penuhkan. Kita raka batara kabatara kabatara keatara kabatara kabashika batara labatara labara kabatara labara 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 labashika tara labara 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 kabatara kabara kabatara keatara kabatara kabashika batara labara keatara kabatara 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 labashika tara labara kabatara labashika batara. Roh Kudus, Roh yang lembut, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Roh yang lembut, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Shikabatara kabatara kabatara lama shikatara labatara labara kabatara kabatara keatara kabatara kabashikatara labatara labatara labara. Buka hati lebih lagi, buka hati lebih lagi, buka hati lebih lagi, buka hati lebih lagi. Kabatara kabatara keatara kabatara kabatara kabara kabatara labara. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi
cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ini setiap kami yang rindu Kau Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Rasakan bagaimana Tuhan malam hari ini begitu mengasihimu. Dia Tuhan yang selalu tahu. Dia Tuhan yang selalu mengerti. Dia Tuhan yang selalu tidak pernah meninggalkanmu. Selalu ada. Selalu menolongmu. Rasakan Dia begitu mengasihimu. Rasakan pelukannya yang hangat malam hari ini. Dia ada di dekatmu, Dia ngomong, "Nak, aku mengasihimu." Nak, kasihku melebihi apapun. Jangan pernah merasa sendiri, nak. Lihat Dia sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu.
Rasakan dia sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu malam ini. I need you, Lord. I need you, Lord. And all I want is you. All I want is you, Lord. Narana labata shekana narana labata shekana narana labata. Urapakana karana labara shekana narana labata shekana narana labata. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan malam ini. He knows you. He knows you. He loves you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Narana pasyika narala nalapata pasyika narala bata nakana pasyika narala nalapata syika narala bata syika narala nalapata syika narala bata syika narala. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besarnya kasih-Mu Tuhan, sungguh dalamnya pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Tak ada yang lain, tak ada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya. Nama-Mu indah Tuhan. Ketika nama-Mu dikumandangkan, kami mendengar nama-Mu Tuhan, hanya ada satu yang dalam hati kami, kekuatan, penyertaan, hikmat Tuhan, yang Kau curahkan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan.
Kau yang berkorban bagi kami di atas kayu salib. Kau yang mati demi menebus dosa-dosa kami. Pengorbananmu tak sia-sia Tuhan. Kau yang bangkit, memberikan kemenangan, membuktikan bahwa Engkaulah Tuhan yang layak untuk kami sembah. Engkaulah Allah, Roh Kudus. Untuk dimengerti Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Jangan masuk, jangan. Sungguh indah, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Malam hari ini Tuhan, sama-sama dengan sepenuh hati kami, anak-anak muda yang telah Engkau jamah, yang telah Kau curahkan dengan Roh-Mu yang dahsyat. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan, nama-Mu yang besar, nama-Mu yang dahsyat, yang indah dalam hidupan kami Tuhan. Nama-Mu, nama-Mu Tuhan yang sungguh berharga dalam hidup kami. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang tak tertandingi di dunia ini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Kau memberikan pengagungan yang sungguh dahsyat buat Engkau Tuhan. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Mari sama-sama nyanyikan. Beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is,
Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Sekali lagi katakan. Beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. Name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Beautiful name it is. The name of Jesus. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan malam hari ini. Kami percaya Engkau mengubahkan hidup kami. Yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru. Yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru. Yang kesesakan Engkau ubahkan menjadi kelegaan. Sedih Engkau ubahkan menjadi sukacita. Tuhan, malam hari ini biar kami ngerti, biar kami paham. Bahwa hadirat-Mu inilah tempat kami berjumpa dengan Engkau, Tuhan. Tempat di mana kami bisa merasakan kasih-Mu. Merasakan kebaikan-Mu. Mendapatkan pertolongan-Mu. Kami mengerti kesetiaan-Mu, Tuhan. Kami terus merindukan waktu-waktu yang seperti ini bersama dengan Engkau. Di gereja ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, akan ada banyak jemaat-Mu yang berjumpa dengan Engkau. Hidupnya akan diubahkan, hidupnya akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Persiapkan kami anak-anak muda di tempat ini untuk mengikuti kegerakan-Mu ya Roh Kudus, untuk mengikuti pergerakan-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak muda tidak mau ketinggalan dengan pergerakan-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau meninggalkan tempat ini. Biar hadirat-Mu terus bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu terus mencengkeram kami.
Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera terus bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. I live for the moments where I'm still in your presence. All noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Whoa, whoa, whoa. You're the fire in the morning, you're the cool in the evening, the breath in my soul, oh, the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of all. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender.